kita pasti tahu sampai mana batasan kita, ya kan? Kita juga tahu kita itu seperti apa orangnya, karakter kita sendiri yang tahu. Nah dari situ kita harus gimana caranya kita kayak mengendalikan diri sendiri, jangan sampai hawa nafsu mengendalikan kita kan. Ya kita harus bisa lebih bersabar karena guru-guru saya itu paling diutamakan itu adalah kesabaran, akhlak, ya kan, ya, dan juga hifdzul lisan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Has Production, Lembaga Islam Media Indonesia. Dengan saya Muhammad Tasbi Asyidik. Saya sebagai host nih di sini nih teman-teman. Dan saya mengundang tamu yang sangat spesial dari luar Batang, ujung kulon, dengan alumnus Anukto. Untuk profil lebih lengkapnya coba Kak kenalin Kak. Ya, assalamualaikum. Saya Falasar Ramadan. Ya nggak seperti yang diomongin ya, kejauhan itu rumahnya. Rumah saya nggak jauh dari dia, deket-deket dah pokoknya. Iya belakang rumah tuh. Saya alumnus di Anukto. Saya karena 3,5 tahun doang ya. Dulu sempat sekelas ya sama Bang Asbi. Karena Afala, kakak aja lah lebih enak ya kakak. Ya, Kakak Fala nih tahu Anukto itu awal mula asal muasalnya dari mana itu Kak? Awalnya saya kan waktu SD itu mau lanjutnya ke SMP luar ya. SMP luar. Saya pengen masuk di SMP 16. SMP 16 veteran. Dan saya udah pengen banget. Ada teman yang ngajakin lah, mondok aja yuk. Mondok di mana? Di Anukto. Udah lah, nggak mau. Mondok aja udah, banyak temennya. Dipaksa tuh kayak, udah banyak temennya. Di awalnya disebutin tuh teman-temannya. Harus Pahil, Mas Kamil kan gitu. Ternyata sekali mau kagak masuk malah. Kacau emang. Ini kan akhirnya gak lama mikir-mikir tuh. Mereka mau udah pada gelombang 1 kan, udah pada tes. Pas mereka tes, pada lulus semua, kayak perasaan baru berubah tuh. Pengen rasanya kayak, pengen mondok. Sampai udah mah pengen mondok aja. Nah di situ malah kebalikan. Jadi orang tua kayak nggak ikhlas kalau misalkan kita mondok lah gitu ya. ente pengen mondok, emaknya nggak mau. Iya. Di situ akhirnya, pengen mondok mak. Ih, kenapa tuh aku pengen mondok? Iya. Udah pengen mondok, banyak temennya ini. Enak juga kan kalau di pondok mah ini aman lah gitu. Sampai saking orang tua tuh kayak belum mau gitu ya, kagak mau ngelepas lah jauh anak lah gitu ya. Orang tua perempuan sampai di ini sampai kayak udah kamu di luar aja ya, di ini nanti mau beliin komputer lah itulah. Namanya dulu kan saya emang selebihnya main warnet lah ya. Sampai mau dibeliin komputer tuh. Iya, main apa tuh di warnet tuh? Iya, sama pendek lah. Ya. Pada pangkat apa tuh kita? Diamond. Wah, Diamond berapa? Diamond ya pokoknya Diamond lah. Ya pokoknya di PB orang-orang main PB pasti paham. Iya pasti paham. Ya zaman dulu masih sulit buat naikin pangkat. Nah tuh udah kamu nanti dibeliin laptop atau komputer gitu. Boleh pakai motor. Kan dulu masih larang lah buat bawa motor, namanya masih SD. Ya, kamu boleh bawa motor ini. Pokoknya banyak dah tuh pengen dibeliin apa lah gitu. Tapi namanya emang udah keinginan gitu. Akhirnya saya maksa buat mau mas pondok. Akhirnya orang tua saya nanya tuh ke temennya, gimana caranya ini anaknya kan masih pondok gitu, mau nyoba juga. Akhirnya dianterin ke Anukto kan. Iya kan. Akhirnya isi formulir juga di situ sampai nunggu gelombang kedua tes. Gelombang kedua. Iya, tes gelombang kedua. Akhirnya saya datang dah tuh gelombang kedua. Alhamdulillah lulus dah, nilainya juga lumayan dah. Udah tuh lulus, ya udah. Akhirnya udah fix dah tuh mas pondok. Itu pas tesnya susah nggak sih pas waktu ngisi kertas ulangan tesnya agak sulit atau? Alhamdulillah Gimana tuh? mudah lah. Ada kesulitan pasti ada, tapi ya kalau kita belajar ya masa sih susah semua ya kan. Ya alhamdulillah juga kan namanya kita baru kelas 1 masih SD malah kan waktu dites mah. Kita dites ya nggak mungkin dong langsung pelajaran pondok. Kan nggak semuanya dari MI kan, kayak saya kan dari SD-nya SD negeri kan, jadi kalau mungkin pelajaran agama nggak terlalu dalam lah gitu. Akhirnya ya udah santai aja, paling pas di tes lisannya secara lisan itu sama kakak muda birohnya itu
rada diledekin gitu. Saya kayak namanya, udah kamu ngapain ini. Ya namanya orang mau dites juga ya, yang pengen masuk ya udah dur aja. Ternyata saya disuruh ajan dah tuh, ajan dah sampai suruh kencengin juga suaranya, ajan. Bahkan sampai teman-teman yang mau dites juga, Iya, pada ketawa. enggak takut dia takut. kayak, waduh disuruh ajan nih. Jadi kayak, waduh disuruh ajan udah pada siap-siap pada ngetes tuh, Iya. ajan. Ternyata pas saya selesai, kok kambing saya nggak ajan gitu. Saya nanya, kak ini kok yang kambing nggak ajan? Emang sebenarnya nggak harus, ini mah setelah saya aja. Dikerjain. Iya kayak Suwe. aduh, iya kalau misalkan bisa nolak saya tolak dulu lah ya. Tapi namanya pengen masuk, kira saya mau. Tapi alhamdulillah juga sih nilainya juga lumayan. Nah, untuk kan dari pengetesan nih kita ya, itu Kakak Fala ngetes gelombang kedua pas gerhana matahari bukan kita? Waduh kurang tahu dah, nggak inget lah. Udah lama Pokoknya banget ya. pokoknya Berapa masih tahun? pas waktu gerhana matahari tuh. Yang 6 tahun pasti mungkin tahu yang nonton. Kita pokoknya tes gelombang kedua pas gerhana matahari. Dan untuk Kak Fala nih, pengalaman apa sih yang terbaik dan yang paling diingat dari awal mulai masuk, terus dari kenal seluk-beluk teman, terus dari sikapnya gimana gitu Oh, iya. di kamar. Ya pengalamannya tuh dari pas pertama awal masuk juga kan ya. Awal masuknya itu yang ngetes saya itu masih kenalin. Kayak, Fala masuk nih. Masih kenal nggak sama kakak? Ya saya emang namanya benar-benar lupa kan. Ya, itu cewek. Iya cewek. Saya jawab dengan jujur aja gitu, masih kecil lah. Enggak kak. Emang benar-benar Malas banget. lupa. Enggak. Iya benar-benar lupa. Iya. Langsung, aku tuh yang ngetes kamu kemarin, masa lupa sih? Oh iya udah iya aja dah tuh. Masuk kelas apa kan ditanyain. Masuk dah tuh kelas ini sama kamarnya. Iya. Nah pengalamannya juga kan pertama kali masuk tuh, alhamdulillah ya, karena keinginan saya sendiri Iya. gitu untuk masuk ke pondok. Jadi kalau cerita-cerita orang mah pasti banyak ya yang nangis Yang gitu. nangis, Pertama iya. apalah. Yang kabur. Bahkan yang di hari pertama mau nangis pun baru mau pisah aja nih orang tuanya nih. Itu kayak udah nangis gitu nah. Kalau saya mah karena udah pertama keinginan saya dan Iya. banyak temen juga, di situ akhirnya saya kayak udah nikmatin, ini kayak udah ini tempat saya udah gitu, udah kayak langsung beradaptasi sama tempat itu juga gitu. Udah terbiasa gitu. Iya alhamdulillahnya kayak gitu. Nah begitu juga pas malam pertama, jadi kayak kita tuh di situ kan nggak harus kenal sama teman kita yang dulu doang kan. Iya. Gimana buat orang yang baru masuk nggak ada teman sama sekali? Ya akhirnya saya juga kan kenalan sama temen yang sekelas bareng, Iya. sama yang di kamar juga, yang satu kamar gitu. Jadi kayak udah kenalan satu-satu, akhirnya banyak juga kan teman, akhirnya kayak deket. Bahkan saya pun deket sama orang yang nggak sekelas juga, dia juga nggak sekamar gitu. Iya. Karena ada ketemu di masjid atau nggak pas lagi ngantri mau mandi kan gitu, ngantri makan kan akhirnya Iya, ada aja, iya. ada aja kan. Seperti contohnya saya juga kenal Bang Hasbi di kelas 1 gitu. Dia waktu itu asli kece parah dia. Main Rubik kan. Itu lagi zaman-zamannya Rubik. Saya kenal Rubik tuh di pondok. Lagi dia jago main Rubik, dia bahkan bawa Rubik. Akhirnya udah dekat kenal. Weh, coba dong ajarin kan. Akhirnya Iya. ajarin Rubik itu kelas 1 SMP sama beliau ini. Dan lo pas pertama kali bisa angkatan kita siapa dah? Hasbi sama Ridho ada 2 orang sebenarnya. Dia lu Iya. jangan sombong udah. Jangan boleh sombong. Dulu saya kamar Almarif ada yang alumni itu pasti kalau nonton tahu. Iya. Kamar Almarif dulu kakak kamar apa? Saya di kamar pribadi. kamar pribadi. Bukan berarti pribadi itu sendiri ya. Nama Ustadznya emang Ustadz. Iya. Ada Ustaz nama- Jona Teguh pribadi. Nah, iya gitu. Nah, selain itu pengalaman kakak nih, kan dari awal mula masuk dan kenal-kenalan, pernah nggak sih kak pengalaman yang kakak lalui atau lakukan kayak ngelanggar gitu, kayak badung, ngerokok, surat-suratan, dan pengalaman yang menurut kakak pernah dialami di pondok pesantren? Pernah nggak? Ya namanya santri lah ya. Pasti pernah lah gitu yang namanya ngelanggar, namanya telat gitu kan. Ya pernah sih yang namanya dihukum, apalagi santri nggak jauh dari namanya tidur tuh. Nah itu langganan saya dulu. Kelas 1 itu langganan bagian ibadah. Itu dari subuh ketemu subuh pasti ada nama saya tuh. Tidak apa ya? Pasti ada udah. Pokoknya kalau ngeliat buku catatannya nih,
tiap waktu pasti nama saya dipanggil. Iya. Nah itu emang kacau bagian ibadah. Tapi kalau bagian bahasa alhamdulillah nggak terlalu ya. Paling kalau emang benar-benar lagi ketat nih, Iya. kadang ada aja gitu yang nyatet. Tapi kalau emang lagi biasa enggak, alhamdulillah. Kalau ngerokok alhamdulillah enggak, saya enggak begitu badung, cuma jahil aja kan. Ya paling kalau surat-suratan pernah lah ya, mau dibacain pernah. Ya, semua santri juga pasti pernah. Pernah namanya ya kita menyukai lawan jenis itu pasti ada kan rasa suka sama Iya. lawan jenis itu. Mendingan lawan jenis daripada sama jenis. Ya jangan sakit hati. jangan sama jenis. Jangan, jangan. Ya gimana tuh Kak ceritanya pengalaman Kakak dari awal ini aja nih, pengalaman yang tidur di masjid. Ya namanya kita kan ngumpul suka sampai malam, bersihin lagi. Nah itu jadi kayak tidur namanya di pondok pasti kurang lah. Nggak seperti biasa kita di rumah bisa Iya. tidur dari kapan aja, mau Iya. juga kapan kan. Ya di pondok kan kita tidur jam 10 atau lebih dari jam 10, bahkan jam 3 sudah harus bangun. Iya. Jam setengah 4 itu udah harus bangun, udah harus ke masjid. Nah itu kan nama kita juga masih baru ya, masih perlu beradaptasi dengan waktu. Iya. Ya jadi kita ngerasa kayak kurang nih tidur nih, kurang. Jadi kayak udah tanpa kita sadari setiap sholat Tiap ke masjid. ke masjid, Iya. di masjid tuh sholat habis sholat kan pas zikir atau pas baca Qurannya itu pasti ngantuk datang gitu, walaupun kita tahan gimana pun tiba-tiba tidur aja. Ntar dicatat sama jasusnya gitu, Iya. atau sama yang pernah kenal gitu kan pasti, atau nggak mau udah bira langsung dicatat ya ntar dipanggil gitu. Ada aja lah kalau pengalaman gitu. Nah kalau pengalaman surat-suratan nih, ya kan teman-teman juga pasti yang namanya mau kenal cinta nih. Ini pertama awal mula Kafalah ini mengenal cinta. Gimana tuh Kak? Waduh, selalu nih gimana nih? Biarlah masa lalu berlalu tapi tetap diceritain di sini. Biar para penonton menjadi pelajaran, apalagi santri yang nonton. Jangan ditiru lah ya. Ya pasti kalau rasa suka itu pasti ada. Iya. Ya kira ya pernah lah punya hubungan sama teman seangkatan Iya. gitu. Ya menjalani hubungan pasti pernah. Ya udah jalan lurus. Namanya di pondok kan nggak semuanya sekelas apa. Kadang suka surat-suratan pasti ada pondok yang Iya. rasain. Ya nggak sengaja ketahuan lah sama ustaz. Akhirnya ya udah dipanggil, diinin kan, dibacain. Waktu itu posisinya lagi habis rawian. Posisinya masih ngantuk kan, muka beler aja tuh ngantuk. Dipanggil, Bang, mana Bang? Saya Bang. Ya, nanti udah langsung ke tempat imam tuh, diri. Imam. Langsung aduh, ya udah dibacain nih. Sebelumnya juga udah tahu belum sih? Udah berprasangka belum sih? Wah, kayaknya surat gua ketahuan nih. Sebelumnya pernah ngerasain gitu kan? Ya pasti apa berasa gitu, kayak emang dari awal juga kayak perasaan udah nggak enak nih kok hari ini kok kayak beda aja gitu rasanya. Ternyata ya itu bakal ketahuan kali ya surat ya. Akhirnya ya udah kena, ya udah dibacain. Bacain dah tuh Di depan seluruh santri tuh. seluruh santri, Iya, putra putri nih. putri di bawah putra semua nih. Iya. Di atas putri udah Iya. kayak tribun nonton bola gitu. Di Sama tribun. lah, teriakin dah pokoknya sama. Iya. Oh jadi kayak pas kan dibacain dong udah bira. Iya. Paling kalau udah bira ngeledek nih. Iya gitu ya. Dibacain sama ngeledek. Yang lain udah kayak Iya. tepuk Good tangan. morning. Uh, Good luck for exam. sayang kan kata-kata kayak gitu. Sayang apaan kali itu mah. Pokoknya ada kata-kata kayak gitu tuh pasti langsung Iya. tuh disambut sama santri yang lain tuh. Makin kayak udah beter udah, tapi selesai itu ya udah nyaman-nyaman aja. Iya. Udah selesai bacaan, dipanggil lagi, udah diratain nih rambut, hilang sudah. Kota laki-laki Iya. ya kan. Sayangan ini di pondok itu berharga lah pokoknya. Kita udah ketahuan, kadang garis dikit nih. Kalau mungkin kalau di luar mah pengen ini Di bikin di skin gak Iya, gaya-gayaan. di skin. Di pondok Iya. tinggal telat ke masjid juga ntar di skin rambutnya. Kalau saya mau nggak usah disekin. Punya skin sendiri permanen. Kemarin lagi Permanen. teman-teman. Ya, awal kalau boleh tahu itu gimana ya Bang ceritanya Bang? Kok bisa di skin permanen gitu Bang kabarnya Bang? Kurang tahu dah. Waduh. Nah, ini mah rahasia dapur. Saya juga belum tahu. Masa itu dapur? Iya, saya punya dapur. Dapurnya rahasia. Ya kirain dapur mama ya. Ternyata dapur Hasbi ya. Nika, Ah, selain itu ada nggak sih pengalaman kan dari bucin tuh kakak? Aduh. Nah iya. kacau. Nah kedua
awal mula kakak masuk, terus kenal siapa. Nah, yang pengalaman kakak terus pas waktu sekolah nih, apa yang terbaik yang masih diingat? Kayak misalkan dihukum pas waktu telat atau gondok sama si ini nih, gue pengen ada rasa dendam sama ini, ada nggak tuh Kak? Untuk namanya kalau hukuman itu bukan pengalaman terbaik ya sebetulnya ya. Ya pengalaman terbaik di pondok itu ya kebersamaan ya sama teman-teman sih. Ya kayak kita makan bareng kan, tidur rame-rame gitu. Ada begadang nih, hindarin mudabir, ada mudabir ya, banget tidur gitu. Ya jadi kayak kebersamaan sama teman itu yang benar-benar nilainya tinggi gitu untuk saya di pondokan. Terus juga kayak buat kayak pengalaman dihukum, ya lebih ke arah gondok tuh kalau dihukum dibikin malu gitu, seperti halnya kayak dijemur di banat kan di perempuan gitu kan, malu lah ya, jadi ketahuan nih pelanggar nih, jadi kayak aduh kalau dihukum itu enggak deh, Apalagi pakai pamflet, papan tulisannya pelanggar berat. kayak berpengalaman nih Bang Hasbi nih kayaknya. Dulu saya juga pengalaman. Nih. Pas kelas 2 SMP, ketahuan ngudut lah. Pas 2 SMP. Jagoan nih Bang Hasbi. Enggak. Pas 2 SMP gara-gara saya semua santri dikumpulin. Kelas 1 sampai kelas 6. Ingat nggak pas kelas 2 SMP? Oh iya, ingat Nah, saya iya. itu ingat. Nah, pas waktu itu ketahuan sama Pak Kiai langsung. Saya juga kaget tuh, tiba-tiba saya dipanggil sama Akbar NR. Akbar NR, halo yang halo, Akbar NR. Nah, saya ingat banget pas waktu itu suruh ngaku di rumah kayu, ada pokoknya itu rumah kayu itu rumah khusus buat ustadz senior tuh ya. Oh, iya. Nah, di situ saya disabet sama rotan. Pokoknya disuruh ngaku, siapa lagi yang rokok selain kamu? Siapa lagi yang rokok selain kamu? Ditanya gitu. Ngerembet dari kelas 2, 3, 4, 5, 6 Kira jadi mana tuh ya, kira ya? Nah, pengalaman pas waktu saya juga bukan pengalaman sih ini, buat pelajaran buat teman-teman. Nah, pas waktu kayak gitu ke Masro atau lapangan utama lah buat parkiran atau ada pengajian bulanan. Dan di situ saya dihukum, posisinya pas kapan lah itu? Kamis itu, Kamis, iya. puasa. Puasa Senin Kamis ya, kan Iya, kita Pak. dua ada ya. Itu posisinya selesai ujian lisan. Nah, inget banget. Iya. Selesai ujian lisan karena saya gabut gitu sama kuliah. Kacau. Saya naik ke kelas. Dulu kan kelas kita ada berapa lantai dah? 4. Nah, saya naik ke lantai 4, saya ngerokok di situ. Pokoknya nggak tahu ketahuan kenapa Mak Kiai itu tiba dipanggil suruh ngerokok di Masro. Semua angkatan kena kecuali kelas 1. Kan kelas 1 juga masih polos. Dia nggak ada. Dia nggak ada. Kelas 2, 3, 4, 5, 6 sampai kena botak di situ. Pokoknya sampai saya ingat botak yang paling lucu dibikin angka 10 si Tigo. Bukan angka 10 sih kayaknya 606. Iya, ya Waktu itu udah beda angkatan ke-6. Iya. Jadi ada 606. Di belakang sini 606. Dan saya masih ingat banget itu. Bukan pengalaman sih, pelajaran saya yang paling berharga itu. Dan buat kedepannya saya alhamdulillah nggak ngerokok lagi, alhamdulillah banyak pelajaran yang saya dapetin. Ya Bang, kalau boleh tahu nih ya, motivasi Bang Hasbi ngerokok itu apa ya di pondok ya Bang ya? Motivasi gabut sih. Gabut. Oke, selain pelanggaran yang itu, ada lagi nggak pengalaman Abang tuh kayak di pondok gitu yang benar-benar, wah jadi pengalaman banget nih, nggak mau diulang lagi nih. Ada, pokoknya pengalaman tentang cinta ceritain nggak nih? Gak apa-apa udah, apaan aja. Tentang cinta dulu kan saya juga demen, namanya si Serial, kenal lah? Oh, Serial. iya. Iya. Nah, ketahuan pas itu sama Ustadz Nana. Waduh, Kelas 2 SMP. salah. Nah, itu dibacain. Saya mah bukan di masjid, tapi di kelas-kelas, di setiap kelas, setiap beliau masuk nih, Ustadz Nana masuk misalkan ke kelas Salahuddin, namanya tuh. Kelas 2 kan dibagi tuh berbagai kelas, ada 5 kelas tuh. Nah, dibagi kelas 2, pas masuk ke Salahuddin, Ustadz Nana ceritain gini. Buset, sampai nyebar cerita saya. Sabar ya Bang ya? Astagfirullah. Sabar banget ini. Sabar Bang. Dan sampai sekarang saya udah mencintai, dan bukan mencintai orang, tapi saya berubah bagaimana mencintai diri sendiri nih. Self Love. Nah, self love. Nah. Ya, ini emang pengalaman dari Abang Hasbi ya, gitu tentunya.
Ya banyak yang bisa kita ambil dari pengalaman Asbi. Yang ada salah bukan? Kok jadi saya yang jadi host di sini ya? Gimana sih? Narasumbernya dia. Oke, ulang. Ayo lanjut. Nah, kan dari kayak gitu self love nih Kak. Menurut Kakak nih gimana sih menjadi diri sendiri itu? Jadi diri sendiri itu ya bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Kita pasti tahu Iya. sampai mana batasan kita, ya kan? Kita juga harus tahu kita itu seperti apa orangnya. Iya. Karakter kita sendiri yang tahu. Nah, dari situ kita harus gimana caranya kita kayak mengendalikan diri sendiri, jangan sampai hawa nafsu mengendalikan kita kan. Ya, kita harus bisa lebih bersabar karena guru-guru saya itu paling diutamakan itu adalah kesabaran, akhlak, ya kan? Ya, dan juga hifdzul lisan. Iya. Bisa juga bisa ngelukain, Iya. tapi masih bisa disembuhin kalau bukan ditusuk kayak gitu kan. Iya. Iya, kalau ditusuk kayak gitu pasti bisa Udah mati. kan. Nanti kalau untuk melukai itu luka bisa lebih dalam lisan karena Iya. dia melukainya hati. Iya. Hati Langsung nancep aja udah di hati. Mungkin kalau ini luka garis kan Iya, masih. masih hilang lah. Tapi kalau hati itu susah buat ngilanginnya, ya kan? Nih Kak bisa ceritain nggak sih Kak? Tadi udah diceritain ya. Nah menurut aneh nih Kak, pesantren yang mungkin ini menjadi personality mereka dan personalitinya berbeda-beda mungkin. Dan tapi ada satu hal yang sama yang bikin mereka toleran gitu loh. Misalkan kakak nih ketemu sama orang lain atau beda suku, beda ras gitu. Ya. Beda ras ketemu di satu wadah atau pondok pesantren, bagaimana tuh sikap toleran kakak untuk menghadapi mereka? Ya seperti halnya kayak kita ini nih sekarang nih. Kayak kita ngobrol nih. Nah, dari situ kan kita pasti bakal mengetahui bagaimana sifat mereka gitu. Apakah asik ataukah kurang asik buat kita dan bagaimana kita menyikapinya dengan dia. Ya kita cari tahu juga kan apa nih dia yang dia lebih sukain gitu. Dia nggak sukanya kalau ngobrol apa gitu kan. Jadi kita menilai juga dari kalau kita ngobrol pasti kita bakal menilai gitu, harus kita nilai, jangan kita dia berego tinggi dan kita malah ninggiin ego lagi, itu salah kan, ujung-ujungnya ntar yang ada keributan gitu. Iya, malah kan nge-crash. Iya, itu malah merusak kan niat kita untuk menyambung, justru malah memperkeruh lagi kan. Di situ kita harus bisa menghargai orang lain lah intinya. Itu aja sih. Dan sikap toleran kita harus ada gitu. Iya, itu. Dan sebelumnya nih kakak udah bisa nih bagaimana pentingnya self love, mencintai diri sendiri nih. Dan gimana nih kak proses kakak untuk mengetahui kekurangan mereka, teman-teman kakak atau sahabat kakak, dan kekurangan kakak sendiri? Ya seperti tadi, kalau untuk mengetahui orang lain ya kita coba kita berinteraksi dengan dia juga kan, kita akan mengetahui dia itu seperti apa. Dan untuk itu kita bakal mengetahui diri kita sendiri pun, ya tentunya diri kita sendiri mengetahui, ya kan, diri kita sendiri mengetahui. Bahkan Nabi pun pernah bersabda, kalau kita ingin mengetahui Tuhan kita, maka ketahuilah diri kita dulu. Nah di situ kita terpenting adalah ketahui diri kita itu seperti apa. Dan untuk segmen terakhir nih di acara ini nih kak, dan untuk teman-teman, ada nggak sih untuk pesan nih untuk teman-teman dari kakak yang mencintai, agar mencintai diri sendirinya bagaimana tuh? Ya bagaimana dari diri kalian ya, untuk diri kalian ingin melakukan sesuatu itu ya sesuai kemampuan. Bagaimana kan Allah itu kan memberi kita ujian lah ya. Allah memberi kita ujian itu seperti mana, bagaimana kita mampu gitu. Dan seperti pula kemampuan kita, diri kita di mana nih? Ya udah kita lakukan sesuai kemampuan. Adapun jika kita ingin lebih tinggi lagi, ya usaha kita harus lebih keras lagi gitu. Jadi kita mencintai diri kita, jangan memaksakan diri kita gitu intinya. Nah, terima kasih untuk Kak Fala nih atas waktunya. Jangan lupa juga follow akun Instagram kita agar bisa menikmati media-media Islam lainnya di #has_studio, dan follow akun Instagram Kak Fala apa Kak? Fala Syahrul Ramadan. Fala Syahrul Ramadan. Di bawah sini ya teman-teman. Jangan lupa di follow juga. Terima kasih waktunya nih Kak ya. Sama-sama. Maaf ganggu waktu yang mungkin udah janji sama orang lain terus kita ambil. Iya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.